Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Wahyu bersama rekan-rekan pendamping, kepada para ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka taklim ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berubah dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Para ibu yang kami muliakan, izinkan saya di sini membacakan susunan acara. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah lain-lain yang insya Allah kuis yang akan dipandu oleh Ustazah Toria. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah para ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka majelis taklim ini dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'ni. Amin. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 sampai ayat 13 yang akan dibacakan oleh Ibu Ana. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fa'suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
لكم بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون. Kemudian acara yang ketiga adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyu. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salamnya kurang semangat. Apa tadi karena naik odong-odong pada lepas apa suaranya apa? Tapi enak ya naik odong-odong ya. Saya lihat dari ceria semuanya, Masya Allah. Jadi hak harus kita berikan, Bu. Betul nggak? Kewajiban harus kita laksanakan. Jadi hak seorang muslim atas muslim lainnya, apabila bertemu maka hendaknya mengucapkan salam. Nah, maka hak saya memberikan salam, kewajiban ibu semua menjawab. Nah, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak. Rasa-rasanya kayak udah pada sarapan. Belum ya? Iya, habis ini Bu ya. Tadi saya dikasih tahu waktunya itu 15 sampai 10 menit. Karena kita musafir boleh dikosor jadi 5 menit. Nah, baik. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu finnar. Para akhwat sekalian, para ummahat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan, kita dapat dikumpulkan di tempat ini yang insya Allah niat dan tujuan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda. Karena tujuan kita ke sini tidak lain adalah untuk mencari ilmu. Walaupun setelah itu ada tujuan-tujuan lain. Betul, Bu? Nah, itu mah silahkan saja. Baik, para ikhwan, para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah, ini sudah diberikan wewangian yang sudah luar biasa nih. Jadi rasa-rasanya taklim nih agak mulai konsentrasi berkurang karena aroma ikan bakar sudah mulai walaupun kita cuma bawa tempe sama tahu, tapi insya Allah di sini rasanya rasa ikan bakar. Nah, baik, para ibu sekalian, jadi saya di sini bukan mau memberikan tausiah. Tadi kan Ustadz Wahyu katanya mau memberikan. Saya ini bukan Ustadz sebenarnya, mungkin karena saya ini tinggal di kalangan para ustadz, jadi agak berbau-bau ustadz, tapi bukan ustadz bau. Nah, insya Allah saya di sini hanya mau memberikan tazkiyatun nafs, jadi pembersihan jiwa, membersihkan jiwa saya sendiri, dan mudah-mudahan saya ini bukan di hadapan siapa-siapa, tapi saya berhadapan dengan orang tua saya sendiri. Apalagi di sini banyak guru-guru saya juga ada, jadi saya bukan memberikan tausiah, tapi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Ada dua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya menjalin tali silaturahmi. Kemudian yang kedua kata Nabi, man kharaja bi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan dicatat pahalanya sebagai jihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan pahala yang tertinggi, yaitu pahala jihad fi sabilillah. Amin, Allahumma amin. Bu, nih saya mau kasih pantun supaya jangan pada ngantuk. Iya, beli bakso dikasih gulai, beli tanaman dikasih bonsai. Kalau ceramah sudah dimulai, jangan pulang sebelum selesai. Nah, kalau pulang sendirian nggak bareng naik odong-odong. Itu. Tadi saya mendengar suara ngaji luar biasa. Saya baru kali ini mendengar. Saya kenalnya Ibu Warsa. Tadi Ibu siapa disebut saya nggak kenal. Begitu. Kok ini? Tapi istrinya Pak Warsa kan? Masya Allah luar biasa. Saya teringat Cut Misli dulu waktu masih muda tuh. Suaranya agak melengking. Masya Allah. Makhrajnya bagus, suaranya bagus, luar biasa. Ternyata ibu-ibu tuh lebih hebat daripada bapak-bapak. Masya Allah, saya terkesan benar mendengar suaranya. Walaupun tadi baca terjemahnya karena mati lampu, jadi agak bingung kan ya, makanya itu. Tapi wah, luar biasa, Masya Allah kan. Mudah-mudahan diturunkan kepada generasi-generasinya, sehingga generasi menjadi generasi Qur'ani. Para akhwat sekalian, itu yang di situ gabung sini ya? Yang di sono no? Oh, saya kira tadi agak orang lain itu, tapi ternyata masih gabung di sini ya. Kedengeran kan? Iya. Baik, saya tidak lama-lama, paling 5 menit saja. Para akhwat sekalian, sikap hidup seseorang itu dibentuk oleh keyakinan yang dimilikinya. Sebagai muslim,
Keyakinan kita berpatri pada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini membentuk perilaku kehidupan. Kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itulah sebuah ikrar yang kita ucapkan. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu artinya saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Berurat dan berakar di dalam kepribadian ini, yang kemudian mewarnai gerak langkah kehidupan kita dalam keseharian. Kita biasanya fasih betul mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya yakin yang hadir di sini faham dan hafal makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin semuanya hafal. Tetapi konsekuensi daripada kalimat ini yang sering kita abaikan. Apalagi di zaman sekarang ini yang kita rasakan agak mulai sulit. Ekonomi begitu susah, harga-harga naik, kebutuhan hidup naik. Apa yang turun sekarang ini? Harga diri. Itu aja yang turun sekarang ini. Orang mudah mengalami proses pergeseran nilai. Masih banyak orang yang sholatnya menghadap Allah, tetapi ketika ingin dalam pekerjaannya ditaikkan pangkatnya, dia minta kepada manusia. Sholatnya menghadap Allah, tetapi ketika dagangannya mau laris, dia menghadap dukun. Ada nggak yang begini? Masih banyak saya saksikan. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta. Tetapi saat ini orang sudah mengalami proses pergeseran nilai. Mintanya, beribadahnya kepada Allah, tapi memintanya kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Tetapi saat ini orang sudah mengalami proses pergeseran nilai. Mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, dengan apa yang mereka lakukan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Sebab bukan hanya salat kita harus ikhlas, puasa kita harus ikhlas, sedekah kita harus ikhlas, zakat kita harus ikhlas, tetapi menjalani kehidupan ini pun kita harus penuh dengan keikhlasan. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kalau sudah kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Apa saja. Kalau sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Ikhlas memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalian tidak kami perintahkan kecuali untuk menjadi penyembah Allah yang penuh dengan keikhlasan. Jadi tujuannya yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan manusia. Saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali tentang keikhlasan ini. Beliau mengatakan, "An-nasu kulluhum mauta illal alimun, wal alimun an-niyam illal amilun, wal amilun al-mughtarrun illal mukhlisun." Manusia, kata Imam Al-Ghazali, pada dasarnya mati kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu, walaupun dia hidup, tidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Begitulah hidup ini, kata Imam Al-Ghazali. Manusia pada dasarnya mati kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmulah yang membuat hidup ini tumbuh berkembang. Ilmulah yang membuat manusia itu tumbuh lebih maju. Kata sebuah ungkapan lama, ilmu membuat hidup jadi mudah.
Seni membuat hidup jadi indah, dan agama membuat hidup jadi terarah. Dengan ilmu, apa yang hari ini terjadi di benua lain, hari ini juga bisa kita saksikan dari kamar kita. Dengan ilmu, speaker, ilmu ini, yang pojok-pojok kedengeran. Nah, speaker, ilmu ini, dengan ilmu jadi mudah. Dengan seni, hidup jadi indah. Baca Al-Quran, ibadah. Dengan seni tilawah, terasa keindahannya. Dan dengan agama, hidup jadi terarah. Dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak menghidupkan sunnah-sunnahnya, hidup kita akan jadi terarah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun harus penuh dengan keistiqomahan. Harus dengan keistiqomahan, stabil. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi malas, ibadah harus tetap stabil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat, surah ke-40 ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, tentara-tentara langit akan turun kepadanya. Siapa dia tentara langit? Para malaikat. Para malaikat akan turun mendampingi kita dan dikatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut dengan apa yang sudah Allah janjikan. Surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqomah ibadah kepada Allah yang wajib-wajib, tambah yang sunnah-sunnah, baca Al-Quran, istiqomah kepada Allah. Bersihkan hati ini hanya kepada Allah. Banyak baca Al-Quran, menghidupkan sunnah-sunnahnya, terutama sunnah salat qiyamul lail. Karena banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan salat tahajud kepada Allah. Di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ke-81. Ada yang bawa mushaf? Bisa dilihat. Kalau saya salah dikoreksi, ya. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 4 yang terkandung dalam ayat ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ada 4 keutamaan yang terkandung di dalam ayat ini untuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan atau melakukan sholat tahajud. Pertama, Allah akan tempatkan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud pada tempat yang terpuji, maqamam mahmuda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan mudahkan pada setiap kegiatannya. Allah akan memudahkan pada setiap aktivitasnya. Allah akan mudahkan pada setiap pekerjaannya bagi orang-orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud dengan istiqomah. 2. Kemudian yang ketiga, yang terkandung di dalam ayat ini, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita rasakan. Dan saya yakin ini ibu-ibu semua banyak masalahnya. Banyak nggak, Bu? Banyak. Saya aja banyak. Cuma saya pura-pura aja. Padahal mau banyak bener. Tetapi orang yang bisa melakukan sholat tahajud secara istiqomah, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita rasakan. Ibu rasakan aja sendiri. Saya yakin ibu-ibu di sini insya Allah istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Karena saya tahu. Maka saya harus mencontoh. Dan ibu-ibu luar biasa. Betapa istiqomahnya dan betapa
luar biasanya bisa sampai seumur saat ini bisa istiqomah di dalam hidup berjamaah, kemudian bisa menjalankan ibadahnya kepada Allah. Luar biasa. Belum tentu, Bu, saya bisa sampai umurnya seperti Ibu. Belum tentu. Ibu yang sudah seperti ini tapi tetap istiqomah ibadahnya kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya, saya iri. Tapi saya belum tentu mampu seperti Ibu ini. Maka saya mengingatkan kepada diri saya untuk bisa melakukan yang wajib tambah dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian keutamaan yang keempat yang terkandung di dalam surah Al-Isra ini, yaitu Allah akan tolong langsung bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Jadi kita akan ditolong langsung, Bu, kalau kita senantiasa menghidupkan sholat tahajud. Dan orang yang bangun di sepertiga malam, orang-orang yang senantiasa bangun pada malam hari, inilah orang-orang yang dapat meredam murkanya Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, aku ini sebenarnya greget melihat tingkah laku manusia, aku ini greget ingin rasanya aku turunkan azab kepada mereka. Tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang yang sujud di keheningan malam, orang-orang tua yang khusyuk sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang menangis ingin menyusui, binatang-binatang yang melata mencari makan, azabku surut kembali, azabku tarik kembali. Andai kata aku tidak melihat ini, ingin rasanya ku turunkan azab kepada mereka. Rupanya ini peredam murkanya Allah. Bangun sepertiga malam, tahajud dan istiqomah. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan sholat tahajud kepada Allah, bangun di sepertiga malam? Bagaimana supaya kita bisa mudah? Pertama, tentu saja kita sebelum tidur berdoa kepada Allah, membentengi diri kita. Rasulullah mencontohkan ketika beliau mau tidur, bagaimana cara beliau mau tidur, bahkan sampai bangun dari tidurnya. Rasulullah senantiasa menganjurkan kepada kita, ketika kita mau tidur, ambil air wudhu. Mengambil air wudhu, kemudian setelah itu apa? Beliau membentengi dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan beliau senantiasa menganjurkan dengan ayat-ayat yang senantiasa pendek beliau anjurkan. Pertama, beliau senantiasa mengangkat tangannya, kemudian membaca surah Al-Fatihah sebelum tidur. Kemudian 5 ayat awal surah Al-Baqarah, ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan akhir 3 ayat surah Al-Baqarah, kemudian ditambah dengan Al-Mu'awwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Setiap bacaan ditiupkan ke kedua telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Inilah yang beliau lakukan. Sehingga ini mencontoh buat seluruh umatnya agar kita bisa bangun di sepertiga malam. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi ketika mau tidur, maka Allah akan menjaminnya sampai dia bangun dari tidurnya. Ada sebuah riwayat tentang ayat kursi. Satu hari ketika Abu Hurairah radhiyallahu an menjaga Baitul Mal, ada sesosok makhluk yang datang menghampirinya dan mencuri kurma di Baitul Mal tersebut. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan ketika makhluk tersebut, orang tersebut akan dibawa ke hadapan Nabi, apa jawab makhluk tersebut? Jangan saya dibawa ke hadapan Nabi. Saya kelaparan dan keluarga saya kelaparan. Akhirnya oleh Abu Hurairah dilepaskan. Kemudian ketika menjelang subuh bertemu dengan Rasulullah dan ditanya oleh Rasulullah, apa yang terjadi tadi malam wahai Abu Hurairah? Kemudian jawab Abu Hurairah, tadi malam datanglah sesosok remaja yang mencuri kurma. Ketika ingin aku bawa ke hadapan engkau wahai Rasulullah, dia mengatakan dia kelaparan dan keluarganya kelaparan. Maka saya merasa iba dan saya lepaskan. Apa jawaban Nabi? Besok dia akan datang kembali. Kemudian Abu Hurairah berjaga-jaga di malam kedua. Dan benar, seorang remaja tersebut datang kembali dan mencuri lagi, mencari kurma yang dijaga oleh Abu Hurairah di Baitul Mal. Kemudian ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Ketika akan dibawa ke hadapan Nabi, apa jawaban dia? Jangan saya dibawa ke hadapan Nabi. Saya dan anak-anak saya kelaparan. Saya membutuhkan kurma ini. Kemudian Abu Hurairah merasa iba, dilepaskan kembali di malam kedua itu. Kemudian ketika menjelang subuh, ditanya lagi oleh Nabi, apa yang terjadi tadi malam wahai Abu Hurairah? Apa jawaban Abu Hurairah? Seperti apa yang engkau katakan wahai Rasulullah, dia datang kembali dan mencuri lagi. Apa jawaban Nabi? Malam ketiga dia pasti akan datang kembali.
Abu Hurairah, karena ini Nabi yang berkata, dia berjaga-jaga dan bersiap siaga. Tidak akan aku lepaskan dan tidak akan aku beri ampun. Akan saya bawa nanti, kalau dapat saya akan bawa ke hadapan Nabi. Dan benar, malam ketiga makhluk tersebut, seorang remaja tersebut datang kembali dan mencuri lagi. Dia ambil itu kurma dan ketangkap oleh Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah itu gergetan dengan dia. Di kerahnya itu ditarik begini, gemeteran dia. Remaja tersebut gemeteran dan dia minta ampun. Jangan. Saat ini saya tidak akan beri ampun dan saya akan bawa ke hadapan Nabi. Apa jawaban remaja tersebut? Jangan. Jangan saya dibawa ke hadapan Nabi. Saya beritahu saja, ketika engkau mau tidur, baca ayat kursi, maka jin dan bala tentaranya tidak akan mengganggumu sampai engkau bangun dari tidurnya. Merasa Abu Hurairah mendapatkan suatu ilmu yang sangat dahsyat, dilepaskanlah sosok remaja tersebut. Dan begitu menjelang subuh bertemu lagi dengan Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Apa yang terjadi tadi malam wahai Abu Hurairah? Kemudian diceritakan oleh Abu Hurairah, dia benar datang lagi. Dan ketika ingin aku bawa ke hadapan kau wahai Rasulullah, dia bilang, saya diperintahkan untuk membaca ayat kursi, maka jin dan bala tentaranya tidak akan mengganggu saya sampai saya bangun dari tidurnya. Apa jawaban Nabi? Benar apa yang dikatakannya. Tetapi engkau tahu siapa dia wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Allah wa Rasulhi a'lam. Allah dan engkau yang maha tahu. Rasulullah kemudian memberitahu, dia itu adalah sesosok makhluk, yang sesosok jin yang menjelma menjadi seorang remaja yang dia mencuri. Tetapi sesungguhnya apa yang dia katakan itu adalah benar. Ketika engkau mau tidur, engkau membaca ayat kursi, dan jin dan bala tentara tidak akan mengganggumu sampai engkau bangun dari tidur. Tapi sesungguhnya jin itu adalah pendusta. Tapi untuk kali ini yang dikatakan adalah benar. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran buat kita. Ketika kita mau tidur, jangan lupa sebelum membaca doa, kita bentengi diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau kita agak lelah, baca yang ringan-ringan saja. Baca surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi dan 3 qul. Ini yang sangat ringan. Jangan kita main HP kemudian tidur begitu saja. Terutama ibu-ibu yang muda ya. Kalau yang tua saya insya Allah, saya yakin lebih bisa istiqomah dalam menjalankan kehidupan ini. Tuh, udah lebih dari 20 menit. Padahal masih banyak seperti maksud, tapi sudah cukup lah. Insya Allah ini hanya sekedar pengingat, tazkiyatun nafs buat diri saya. Dan mudah-mudahan kalau ada manfaatnya, bisa diambil dan kita sama-sama menjalankan ibadah kepada Allah dengan penuh istiqomah. Karena sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena sebaik-baik manusia yang salah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin saya tidak panjang lebar, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ada benarnya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Akhirnya pun pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'u lima jarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari. Untuk itu saya mohon maaf atas segala apa yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui, yang barusan berakhir acara tausiah, dan ini akan dilanjutkan dengan acara cerdas cermat ya. Acara cerdas cermat ini akan diikuti oleh 4 toipah, yang masing-masing toipah pengikutnya atau pesertanya adalah 3 orang. 1 orang juru bicara, 2 pendamping. Apa dari arti dari Al-Anfal? Harta rampasan. Oh iya. 3. Apa bahasa Arabnya yang membisikkan di hati manusia? Ini ada di dalam surat An-Nas. Iya. Apa arti dari An-Nisa? Wanita, betul. Bacakan salah satu contoh kalimat ikhfa. Ba'ang pusahu. Ya.